حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dalam arti iman dan takwa yang sebenarnya, bukan iman dan takwa yang sekadar ada. Yaitu iman dan takwa yang kita jadikan sebagai pedoman hidup dalam kita berkeluarga maupun dalam kita bekerja, tepatnya membangun etos kerja. Etos kerja dan keikhlasan dalam Islam itu adalah etos kerja yang menjadikan Allah as a hidden stakeholder. Stakeholder yang gaib, bukan hanya primary stakeholder berupa pemegang saham, direksi, atau pelanggan, atau bekerja karena secondary stakeholder, pemerintah atau masyarakat, tetapi menghadirkan Allah as a hidden stakeholder. Untuk itu diperlukan kepiawaian, diperlukan kompetensi menghadirkan Allah, tidak hanya ketika panjenengan di masjid atau di musola, iktikaf, tidak hanya ketika panjenengan umroh atau puasa, tapi Allah hadir di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, termasuk saat bekerja. Kebetulan ayat ini di Al-Baqarah 186, persis di bawah perintah Ramadan dan fikihnya. Berbunyi, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku hadir pun dekat. Aku kabulkan permintaan mereka kalau berdoa atau meminta. Syaratnya fastajibuli, ikutilah perintahku, etos kerja seperti atau diniatkan karenaku. Yang kedua, wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku. La'allahum yarsudun, agar kamu berada di jalan yang benar. Artinya bekerja keras karena belief itu namanya spiritualitas. Sejalan dengan makna iman. Iman itu artinya percaya. Maka orang yang beriman itu sosok yang percaya diri, pede. Pedenya karena punya dekengan Allah, bukan sombong aku kok. Karena punya Allah. Orang sekarang punya dekengan orang pusatnya kemelintine gak karu-karuan. Mobil ditulisi dekengane pusat. Gitu. Lain lagi dekengane orang dalam. Kita ini dekengane Gusti Allah. Yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Harusnya pede. Pede menghadapi masalah sebesar apapun, kapanpun, dan dimanapun. PD menghadapi masa lalu namanya syukur, PD menghadapi masa depan namanya selalu sabar dan optimis. Kalau ada orang beriman kok tidak PD, sungguh-sungguh bekerja, tidak optimis, ada something wrong dalam keberimanannya. PD menghadapi masa lalu, sekali lagi syukur, PD menghadapi masa depan namanya sabar. Tak berlebihan kalau Rasul bersabda, al-imanu nisfahu asyukru nisfahu as-sabru. Iman itu sederhana, separuhnya syukur, separuhnya sabar. That's all. Syukur itu bukan syukuran, tetapi syukur itu adalah be positif.
in the negative situation is not naif. It's truly bersyukur dalam hal kinerja. Anda misalnya lulusan perguruan tinggi ternama S2 dengan pengalaman 5 tahun. Masuk di sebuah perusahaan. Berharap mendapatkan gaji 15 juta misalnya. Tapi ternyata di perusahaan itu hanya bisa menggaji 10 juta. Berarti kurang 5 juta. Negative situation. Nah, keadaan negatif ini enaknya diratapi atau dimaki-maki. Atau disyukuri. Oke, disyukuri. Apakah serta-merta merubah gaji? Tidak. Apa makna disyukuri? Meskipun negatif situation, kita tetap memberikan etos kerja yang ikhlas, yang terbaik, going more expectation. Ya, going beyond expectation. Ya, memberi dengan ikhlas lebih dari sekedar yang diminta, meskipun gajinya tidak sesuai harapan. Nah, keadaan ini maka minus 5 juta yang tidak diberikan oleh perusahaan akan dicatat oleh Allah berupa value atau nilai. Kok tahu? Ya, Allah yang berjanji, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Value nilai ini, kata Einstein, tidak akan berubah, tidak akan tertukar, dia akan kembali kepada Anda dalam bentuknya yang berbeda. Seperti apa? Biarlah Allah yang maha adil mengembalikan kepada kita dalam bentuk kebaikan dan keberkahan. Kadang-kadang suami gaji gak seberapa, tapi istrinya solihah, kona'ah, neriman. Ya? Dikasih belanja berapapun, dia nerima. Ya? Kadang tangan suami dicium bolak-balik gitu. Kok cuman sekian gajinya, kira-kira begitu. Ya? Kadang ayah gaji gak seberapa, tapi adalah anaknya pinter-pinter. Ya? Gak sakit-sakitan, gak ganyang, hafalan Quran gampang, sekolah gampang, kuliah gampang, kerja gampang, golek jodoh gampang. Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Tidak hanya dalam bekerja, dalam pekerja-pekerja sosial juga sama. Keikhlasan bekerja karena Allah itu penting artinya. Para kiai di kampung waktu saya ngaji banyak memberikan nasihat, nak, kamu besok kalau pengen urip selamat dunia akhirat, sing entengan tulung liyan yo le, ojo perhitungan. Ojo perhitungan. Kalau orang yang kamu bantu, entah di kampung atau di kota, nggak ngerti balas budi, nggak usah ngarep, nah Allah gak sari. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong kamu. Kalau orang lain gak ada nolong kamu, gak usah ngarep, nah Allah gak tidur. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong anak cucumu. Saya praktekkan semampu saya, ada orang datang minta tolong tak tulungi, ada orang minta nasihat tak nasihati, ada orang utang tak utangi, nggak punya uang ya tak semayani. Ya, enteng-enteng. Alhamdulillah hidup saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ngopeni anak-anak maupun di dalam bekerja. Karir kita cepat karena resepnya bukan hanya pinter tetapi entengan, tulung lian dengan etos kerja going beyond expectation karena Allah. Ketika di teknisi elektrik saya bantu mekanik, nggak lama naik kepala bagian teknik. Di Kabakti saya bantu produksi, nggak lama naik manajer produksi. Saya bantu bagian keuangan melakukan efisiensi, naik direktur operasional. Ketika saya bisa bongkar pasang mesin cetak jarak jauh, saya bantu relokasi mesin, naik direktur utama dalam usia 31 tahun. Resepnya bukan karena pinter, tetapi karena entengan tulung lian. Itu kerja. Ya, tapi kalau goblok, ya enggak lah kira-kira. Ternyata apa yang disampaikan oleh para kiai, para orang tua tadi persis dengan janji Allah. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa gelek memberi, berbagi, berkontribusi, entengan tulung lian dengan etos kerja optimal. Yang kedua, wasaddaqa, bekerjanya karena Allah, karena takwa, bukan karena siapa atau ngarep apa-apa. Itu yang disebut dengan Allah as hidden stakeholder, keikhlasan.
Kedua, wasaddaqa bil husna, yakin akan adanya balasan dari Allah. Yang perlu dicatat, balasan dari Allah bukan barang, bukan uang, tetapi al-husna. Apa itu al-husna? Fasanu yassiruhu lil yusra. Sak tekliwere hidupmu akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama persis dengan sebuah ayat yang banyak dibaca oleh khatib. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah pada level Allah as hidden stakeholder ini, Allah berikan jalan keluar seluruh persoalannya dan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, PD menghadapi masa depan, namanya optimis atau sabar. Tentu dalam bekerja kita banyak masalah, sudah bekerja mati-matian malah ter-PHK. Bekerja habis-habisan, gaji nggak kunjung naik, ya. Prestasi atau promosi tak kunjung datang. Pada ketika kita menghadapi musibah-musibah yang semacam ini, tetap hadirkan Allah. Itulah keikhlasan. Imam Athaillah Al-Askandari, penulis kitab Al-Hikam, berpesan, kalau panjenengan terkena musibah, ujian di pekerjaan atau dimanapun, jangan seperti anjing. Pirsa anjing? Anjing itu kalau dilempar tulang oleh tuannya, begitu, anjing lari kemana? Rebutan tulang sampai lupa kepada Tuhan yang melemparnya. Kita manusia beriman. Ketika Allah memberikan ujian cobaan dalam pekerjaan, maka jangan hanya menghadapi masalah itu sendiri. Lalu mendekatlah kepada Allah, DP sama Allah. Mintalah kekuatan dari Allah, karena la haula wala quwwata illa billah. Maka bersama Allah hadapilah cobaan kehidupan itu. Itulah makna innallaha ma'as sabirin. Itulah makna wa basyiris sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tentu pekerjaan atau suasana ini kita alami semua di zaman yang pasca pandemi, kemudian ada efisiensi, kemudian pertumbuhan ekonomi lemah sekali, daya beli rendah. Semua sadar dodol opoe gak payu-payu. Betul? Sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku. Ndelok tok begitu. Saya bisnis properti yang minta brosur itu ratusan. Yang nawar itu enggak ada. Terus apakah saya meratapi properti itu? Enggak. Saya tinggal untuk pengajian, saya tinggal untuk berdakwah, saya tinggal untuk menolong agama Allah dengan keyakinan intan surullah yang surkum wa yustabbit aqdamakum. Kalau saya menolong agama Allah, Allah akan mengirim pembeli kita kira itu ke tempat saya tadi. Wasaddaqa bil husna, dengan penuh keyakinan. Itulah makna etos kerja di dalam keikhlasan menjadikan Allah. Nah, maka orang-orang yang mampu menghadirkan Allah ini masalah apapun tenang. Wajahnya akan cool, bahagia tak terkira, penuh harap, anti sambat, selalu optimis. Ya. Orang-orang ini nggak akan ngamuan, nggak akan marahan. Ya, kalau masih marah, pertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban masalah kehidupan yang dihadapi. Karena itu perlu ngaji, banyak ngaji. Ramadan ini momentum untuk kita banyak ngaji, memperluas kearifan agar kita tahan banting pede menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pesan sederhana, mudah diingat agar kita tetap mempunyai etos kerja spiritual dengan keikhlasan adalah ojo mung eling golek butuhe urip nganti lali opo gunane urip. Ojo mung eling mati-matian golek sangune urip nganti lali opo sangune mati. Yang pertama bicara etos kerja, yang kedua bicara keikhlasan dalam bekerja. Keikhlasan ini kita butuh pertolongan dan kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa bin dhurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.